Di video kali ini kita akan membahas mengenai alur cerita One Punch Man setelah peperangan melawan asosiasi monster, terutama pada karakter-karakter yang telah melewati ganasnya pertarungan melawan para monster-monster asosiasi dan juga monster asosiasi yang masih tersisa. Terutama sang karakter utama dalam pertarungan terakhir, yaitu Saitama dan Garo. Tentu saja pada pembahasan ini berdasar pada komik One Punch Man versi original, yaitu versi dari One Sensei. Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Kita mulai dari kemunculan 5 monster level naga di beberapa kota, yaitu dari beberapa chapter terakhir dari komik One Punch Man versi 1. Setelah munculnya para monster dari level serigala sampai iblis, Neo Heroes, sang organisasi pahlawan baru, memulai debut pertarungannya dengan dipimpin oleh anak dari Blast, yaitu Blue. Sedangkan asosiasi pahlawan dengan beberapa pahlawan kelas S tersisa dan pahlawan kelas lainnya juga ikut dalam pertarungan. Nah, pada pertarungan ketika melawan 5 monster level naga yang muncul, para hero dari asosiasi pahlawan walaupun berhasil mengalahkan musuhnya, namun menimbulkan kerusakan yang parah. Berbeda dengan Neo Heroes yang memberikan kerusakan yang minimal setelah pertarungan. Tank Top Master yang melawan Heavy Smoker tidak bisa mengalahkannya dan baru bisa menang dengan bantuan dari Flashy Flash. Namun karena efek asap yang ditimbulkan dari asap Heavy Smoker membuat kota N mengalami kerusakan. Kemudian monster aggregation yang dilawan Tatsumaki di kota P menimbulkan kerusakan hampir di semua wilayah di kota P dan membuat kota P menjadi kota terbengkalai. Genos yang melawan kumpulan monster level naga juga mengalami kerusakan yang parah dan perlu diperbaiki kembali. Sedangkan pada Blue, anak dari Blast, berhasil mengalahkan Ildragon tanpa luka dan dengan kerusakan kota yang minimal. Hal ini membuat Blue, sang anak dari Blast, menjadi sorotan setelah pertarungan. Lalu monster level naga kelima, yaitu Machine God Mirror, memang berhasil dikalahkan oleh Saitama dengan sekali pukulan. Namun dari asosiasi Heroes tidak percaya karena pada saat itu Saitama sedang melakukan demo bersama kumpulan grup anehnya, yaitu kumpulan para hero dengan nama yang jelek. Saitama saat ini sedang melakukan demo dengan hero-hero lain mengenai namanya yang jelek dan ingin menggantinya. Kelakuan tidak jelas Saitama ini membuat para petinggi asosiasi pahlawan tidak percaya bahwa dia telah mengalahkan monster level naga. Kemudian setelah pertarungan ini, apa saja yang dilakukan oleh para pahlawan asosiasi? Tatsumaki mendapat perintah untuk melawan asosiasi Psychics yang sepertinya telah melakukan percobaan kepada manusia biasa agar memiliki kekuatan Psychics seperti dirinya. Dan sepertinya ini adalah organisasi yang sebelumnya menangkap Tatsumaki ketika akhirnya ditolong oleh Blast. Selanjutnya adalah Flashy Flash yang diperintahkan untuk pergi ke tempat desa ninja karena sebelumnya mendapatkan surat yang datang ke asosiasi pahlawan. Kemudian Big God yang dia lakukan hanyalah makan di tempat asosiasi. Kemudian Metal Knight sepertinya sudah memutuskan hubungannya dengan asosiasi pahlawan dan berpindah pihak kepada Neo Heroes. Atomic Samurai dan ketiga muridnya masih berpetualang untuk menghancurkan limiternya atau setidaknya memperkuat dirinya. Untuk Watchdog Man hanya duduk cantik di kota Ki, bisa dibilang kota Ki ini adalah kota teraman. Karena Watchdog Man akan selalu ada ketika muncul monster di kota Ki. Selanjutnya adalah King. King saat ini sedang melakukan latihan yang sangat keras di suatu tempat. Latihan yang dia lakukan adalah push up, main game, dan makan potato chips. Bahkan dia tidak bisa melakukan 1 kali push up. Betapa kerasnya latihan dari King. Kemudian Zombie Man sepertinya sedang melakukan latihan regenerasinya dengan dokter yang dahulu membuatnya menjadi Zombie Man. Setidaknya jika selesai dengan latihannya, Zombie Man mungkin akan menjadi yang tercepat kemampuan regenerasinya. Lalu Drive Knight. Walaupun di komik versi 1 jarang ditampilkan, kali ini dia ditampilkan terlihat sedang melawan monster seperti biasa. Dia menjalankan misi sesuai keinginannya. Yang terakhir adalah Chill Emperor. Chill Emperor berhasil menemukan microchip pada mayat monster yang dikalahkan oleh Blue. Dan sepertinya dari 5 monster level naga yang muncul, terdapat chip yang sama dan ada dalang dibalik munculnya monster secara bersamaan ini. Berhubung asosiasi monster sudah dikalahkan, dan keberadaan God masih belum ditampilkan kembali, ada kemungkinan ini adalah suatu organisasi yang juga merubah suatu hewan maupun orang
menjadi monster seperti halnya Amaimas yang awalnya manusia dirubah menjadi monster. Namun untuk organisasi ini masih belum dikonfirmasi kebenarannya. Kira-kira seperti itulah keadaan para hero setelah melawan asosiasi monster. Lalu bagaimana dengan monster yang tersisa yaitu Garo? Garo yang setelah pertarungan melawan Saitama kabur dapat merubah kembali wujudnya menjadi manusia biasa dan sebelumnya terlihat sedang ada di air terjun. Nah untuk sekarang Garo merubah penampilannya dan berbaur menjadi orang normal. Garo bekerja menjadi kurir, namun Suiryu yang sekarang adalah hero dari Neo Hero ditugaskan untuk menangkap Garo untuk dijadikan cyborg. Dengan bantuan dari baju perangnya, Suiryu melawan Garo yang menggunakan tangan kosong dan tidak ada niatan untuk melawan balik. Tentu saja kekuatan Suiryu masih sangat jauh di bawah Garo. Walaupun begitu, ketika baju perang Suiryu hancur dan tak bisa bergerak lagi, Garo sepertinya hanya pergi meninggalkan Suiryu begitu saja dan tidak ada niatan untuk melawannya. Saat ini Garo hanya ingin hidup normal, walaupun ada kemungkinan di kemudian hari akan membantu para hero ketika melawan monster baru yang sangat kuat. Memang saat ini cerita dari One Punch Man agak sedikit lambat dan bercabang-cabang inti ceritanya. Tidak seperti sebelumnya yang hanya melawan kumpulan monster dan mengalahkannya, melawan monster lagi dan terus berulang. Saat ini One Punch Man mulai mendapatkan alur yang jelas dan mungkin akan mengungkapkan dari mana datangnya kekuatan para hero seperti Saitama dan dari mana datangnya monster dan perubahan manusia menjadi monster. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti komik One Punch Man baik itu versi dari One maupun versi Murata karena mungkin akan ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Sekian dulu pembahasan kali ini. Tuliskan pendapat kalian mengenai keadaan para hero sekarang dan mengenai Garo yang menjadi manusia normal di kolom komentar. Jika kalian menyukai pembahasan kali ini, bisa klik tombol like dan jika tidak menyukainya, bisa klik tombol dislike.